Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hairunisa. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi UHAMKA. Di sini saya akan melakukan web tour salah satu website dari Kemendikbud, yaitu PSMK Kemendikbud. Bagaimana web tournya? Jangan kemana-mana, tonton terus ya. Oke, pertama-tama kalian harus ke search engine dulu. Kalian bisa pakai Firefox atau apapun search engine yang ada di laptop kalian atau di handphone kalian. Nah, setelah itu kalian bisa ketik di sini atau di sini. Kalau saya biasanya ketik di sini. Ketik PSMK kemendikbud.go.id. Nah, di sini itu ada berita unggulan, terus ada nih revitalisasi vokasi, ada konten terbaru, ada terbitan buku dan modul. Ini juga ada berita-berita, ada infografis, ada pengumuman undangan dan media sosial. Ada video-videonya juga, ada galeri foto, dan yang lainnya. Nah, di sini tuh ada akses layanan mulai dari undangan, lomba dan festival, ada bahan ajar, ensiklopedia, terus ada toko SMK, ada program Indonesia, ada petunjuk pelaksanaan, ada data SMK, terus ada simbak, ada peta SMK, data bencana, ada ensiklopedia SMK, ada revitalisasi SMK. Nah, untuk di dashboard paling atas itu, di sini ada beberapa menu juga. Yang pertama itu ada profil, ada tata kelola, ada penilaian menjamin mutu dan kurikulum, ada kelembagaan sarana prasarana, peserta didik, ada tata usaha. Kita lihat dulu di profil itu ada apa. Di profil itu ada pengantar direktur, ada visi dan misi, ada unit kerja, hubungi kami, atau ini sejenis call center mungkin ya. Terus ada layanan pengaduan. Selanjutnya di tata kelola. Di tata kelola itu ada program dan evaluasi. Ada dana dekonsentrasi data pokok SMK, fasilitator data SMK, aplikasi monitoring evaluasi dan analisa SMK, peta, cuplak, takola, video conference, ada data kelola dak fisik, ada naskah kajian NSPK, dak non fisik, ada publikasi kerja. Nah, terus di sini ada penilaian penjamin mutu dan kurikulum. Nah, di data bidang penilaian, penjamin mutu dan kurikulum itu ada beberapa menu juga. Ada dari self assessment, nih, standar industri, terus ada katalog produk, teaching factory, ada buku dan bahan ajar, ada video pembelajaran, ada dokumen kurikulum, ada camp kreatif SMK Indonesia, terus ini ada camp kreatif guru SMK Indonesia, ada peraturan-peraturan, ada model pembelajaran, gerakan literasi sekolah, sekolah pencetak wirausaha, penguatan pendidikan karakter, mitigasi bencana, pengembangan teaching factory and technopark. Ini ada event bidang penilaian dan kurikulum. Yaitu ada kelembagaan sarana dan prasarana. Di kelembagaan sarana dan prasarana
Di kelembagaan sarana dan prasarana itu ada standar sarana, ada standar prasarana, ada revitalisasi SMK, izin penyelenggaraan SMK, evaluasi tata kelola SMK. Selanjutnya ini ada peserta didik, program Indonesia Pintar, lomba dan festival, event lomba nasional internasional, ada program penguatan karakter kerja, ada beasiswa dan bantuan, ada SIP SMK, Sistem Informasi Indonesia Pintar SMK, ada e-sertifikat elektronik. Nah, di tata usaha itu ada akses konten. Yang pertama ada e-office, aplikasi perkantoran elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada ISKP, Sistem Informasi Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada DJP juga, DJP. Ada DJP online juga, aplikasi layanan pajak online. Ada BKN, Badan Kepegawaian Negara. Ada BKN, Badan Kepegawaian Negara. Ada e-performance, ada ILHKPN. Oke, karena kita fokusnya untuk ke penilaian penjamin mutu dan kurikulum, maka yang akan kita bedah itu adalah penilaian penjamin mutu dan kurikulum. Nah, sebelumnya tadi sudah saya beritahu sedikit tentang konten-konten yang ada di bidang penilaian penjamin mutu dan kurikulum. Konten-kontennya banyak banget kan. Di sini kita fokusnya ke dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum sekolah menengah kejuruan. Nah, di dokumen kurikulum itu ada juga 4 menu. Yang pertama ada dokumen pembelajaran, ada dokumen penilaian, ada peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Yang pertama itu dokumen pembelajaran. Nah, di dalam dokumen pembelajaran itu ada beberapa kontennya. Yang pertama itu ada spektrum keahlian SMK atau MK. Nah, di sini ada Perdirjen tahun 2018 nomor 6 tentang spektrum keahlian SMK atau MK. Kita download dulu. Nah, spektrum keahlian Perdirjen nomor 6 tahun 2018. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Di sini berisi tentang peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 6, garis miring D, titik D5, garis miring KK. KK itu mungkin kurikulum kali ya. Garis miring 2018 tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, di sini nih, spektrum keahlian itu adalah spektrum keahlian sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam pembukaan. Nih, garis bawah ya. Pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian pada SMK atau MAK. Nih, jadi spektrum itu adalah acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian. Jadi menyangkut dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK ketika ada lembaga atau yayasan yang ingin membuka sekolah menengah kejuruan. Nah, mereka itu harus membaca spektrumnya dulu gitu. Kompetensi keahlian apa sih yang harus ada ketika mereka membuat sebuah sekolah gitu. Dilihat juga dari lokasi sekolah tersebut, mereka dibuatnya di mana gitu. Biasanya kalau misalnya sekolah-sekolah yang berada di dekat dengan pesisir pantai, mereka lebih mementingkan tentang teknologi perairan gitu. Kalau yang di kota-kota, mereka biasanya memilih kompetensi keahlian bisnis dan manajemen gitu. Jadi harus sesuai juga sama lokasinya. Jadi kita nggak bisa asal milih kompetensi keahlian gitu. Nah, di sini ada spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan.
Di sini yang pertama itu ada bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Nah, program keahliannya itu pertama ada teknologi, konstruksi, dan properti. Nah, di sini ada kompetensi keahliannya itu mulai dari konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan, konstruksi jalan, irigasi dan jembatan, bisnis konstruksi dan properti, desain pemodelan dan informasi bangunan. Ini ada kode nomornya juga, ada pendidikan programnya itu ada 3 tahun, ada yang 4 tahun, jadi mereka itu menjalankan pendidikan berapa lama. Tuh. Ini yang banyak, bisnis manajemen, terutama di kota-kota besar itu banyak banget sekolah-sekolah yang punya bidang keahlian bisnis manajemen. Termasuk saya juga fokusnya itu ke bisnis manajemen. Di sini ada bisnis dan pemasaran, ada manajemen perkantoran, ada keuangan dan akuntansi dan keuangan, ada logistik. Ini logistik ini pun sekalipun masuknya ke rumpun bisnis manajemen, bidang kompetensi keahlian logistik ini jarang banget. Di sini tuh ada manajemen logistik dan lama pembelajarannya itu ada 4 tahun. Jarang banget ada bidang keahlian logistik. Bahkan di perkuliahan pun jarang banget di jurusan logistik. Ke struktur kurikulum SMK. Di konten struktur kurikulum SMK itu ada satu konten yaitu Perdirjen tahun 2018 nomor 7 tentang struktur kurikulum SMK. Kita download dulu. Nah, di struktur kurikulum Perdirjen nomor 7 tahun 2018 sini ada 307 halaman. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 garis miring D.D5 garis miring KK garis miring 2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK. Memutuskan menetapkan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, di sini nih, struktur kurikulum adalah struktur kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran SMK. Jadi, kalau kurikulum itu adalah acuan penyelenggaraan pembelajaran di SMK, sedangkan tadi spektrum itu adalah acuan untuk pembuatan atau penyelenggaraan sekolahnya. Kalau kurikulum itu penyelenggaraan pendidikannya, kurikulum itu penyelenggaraan pembelajarannya, sedangkan spektrum itu acuan untuk penyelenggaraan sekolah. Berisi tadi tentang bidang keahlian. Nih, ada lampiran 1, ada struktur kurikulum, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah. Bidang keahlian teknologi rekayasa, keahlian teknik konstruksi dan properti. Kompetensi keahlian adalah konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Di sini ada mata pelajaran, ada alokasi waktunya. Ini dalam 1 jam. Sini ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, ada muatan peminatan kejuruan. Ini ada dasar bidang keahliannya, ada dasar program keahliannya, terus ada kompetensi keahliannya. Di sini juga ada persebaran mata pelajarannya. Mata pelajaran ada kelasnya. Ini kelas ini semester 1, semester 2, semester 1, semester 2, semester 2. Ganjil genap. KI dan KD, SMK atau MAK. Perdirjen Dikdasmen nomor 464 garis miring D.D5 garis miring KR garis miring 2018. Otomatisasi pengelola kantor.
otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Bidang keahliannya itu bisnis dan manajemen. Program keahliannya itu bisnis dan pemasaran. Kompetensi keahliannya itu otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, di sini ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum mencakup 4 aspek. Yang pertama itu ada aspek kompetensi, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sini ada kompetensi inti 3 atau tentang pengetahuan. Di sini ada kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Nah, di sini ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Sini ada jam pelajarannya ada 108 JP jam pertemuan. Satu kali pertemuan itu ada 45 menit. Nah, ini ada kompetensi dasar yang harus mereka pelajari. Ini kompetensi dasar tentang pengetahuannya, dan yang sebelahnya itu kompetensi dasar tentang keterampilannya. Nah, ini itu tadi sudah ada di spektrum kurikulum. Ini udah ada di spektrum kurikulum. Banyak banget dari mulai pengetahuan umum, muatan lokal, terus ada intinya, inti kompetensi, ada dasar kompetensinya juga. Ini semua yang harus dicapai oleh sekolah dan siswa-siswinya yang bidang klasik. Lanjut, kita ke pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum. Sini ada sekitar 15 entries. Ada dari materi umum, dinamika perkembangan kurikulum, ada tentang aduan penyusunan soal USBN 24 Januari 2018. Ada kebijakan konsep, analisis penilaian, sampai ke materi pokok pedoman PKL peserta didik. Coba kita review salah satunya tentang penguatan literasi aja kali ya. Materi umum A4 konsep penguatan literasi. Nah, di sini ada pelatihan implementasi kurikulum 2013 sekolah menengah kejuruan. Terus di sini ada materi pelatihan strategi literasi dalam pembelajaran di sekolah menengah kejuruan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Secara kata mengantarnya. Terus ada tim penyusun Satgas DRS. Ada pembahasan, ada masalah, ada tujuan ada sosialisasi, ada literasi sains, literasi digital, ada strategi literasi. Banyak banget pokoknya di sini. Semuanya 57 halaman. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Nah, di menu selanjutnya itu ada dokumen penilaian. Di dokumen penilaian itu ada beberapa konten. Yang pertama itu adalah uji kompetensi keahlian, lalu ada ujian nasional, ada ujian sekolah berstandar nasional, ada ujian paket kompetensi, ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport SMK. Nah, yang pertama itu di uji kompetensi keahlian. Sini ada satu data yaitu pedoman UKK tahun 2018 dan 2019. Kita download dulu ya. Nah, di sini ada pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2018-2019.
ada kata pengantarnya, ada daftar isinya, pengertian dan petunjuk umum nih. Uji kompetensi keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada KKNI dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi, atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha atau industri dengan memperhatikan paspor keterampilan dan atau portofolio. UKK adalah proses penilaian melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu kualifikasi tertentu. Jadi di UKK ini kita bakal diuji sesuai dengan program keahliannya. Kalau misalnya kita ngambil program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, nah kita tuh bakal diuji di akhir sekolah itu, menjelang lulus itu bakal diuji uji kompetensi keahlian. Kita bakal diuji mata pelajaran yang dari mata pelajaran dasar sampai inti di program studi itu. Nanti diujinya itu bukan dari sama guru-gurunya, tapi diuji langsung oleh lembaga sertifikasinya. Nah, nanti setelah itu kalau misalnya kita dinyatakan kompeten, kita bakal dapat sertifikasi gitu. Kita bakal dapat sertifikat yang nantinya bisa digunakan untuk memudahkan kita melamar pekerjaan. Selanjutnya itu ada ujian nasional. Nah, di ujian nasional ini ada 3 data. Yang pertama itu ada pos ujian nasional tahun 2018-2019, kisi-kisi ujian nasional teori kejuruan, kisi-kisi ujian nasional bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika di 3 level. Selanjutnya kita bakal cari tentang kisi-kisi ujian teori saja ya. Ini menarik perhatian saya banget, kisi-kisi ujian nasional teori kejuruan. Nah, di kisi-kisi tentang uji kompetensi keahlian. Ini soal ujian praktik kejuruan. Tadi saya ngambilnya satuan pendidikannya sekolah menengah kejuruan, kompetensi keahlian itu administrasi. Ini tuh kisi-kisinya. Ada dokumen soalnya, ujian praktik di kantor, prinsip penyelenggaraan administrasi kantoran, pengelolaan sistem keahlian, dana kecil, dan strategi komunikasi. Ini yang akan diujikan di saat ujian praktik. Ini ada soal coba. Nah, yang selanjutnya itu ada ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Nah, di USBN ini, di menu USBN itu ada 3 data. Yang pertama itu pos USBN tahun 2018-2019, terus ada kisi-kisi USBN kurikulum 2006, ada kisi-kisi USBN kurikulum 2013. Nah, kita lihat yang kisi-kisi USBN kurikulum 2013. Nah, di kisi-kisi USBN ini tuh ada seni dan keterampilan, ada kisi-kisi USBN SMK, ini ada sejarah Indonesia, ada pendidikan kewarganegaraan, terus ada matematika, ada bahasa Inggris, dan ada bahasa Indonesia. Ujian paket kompetensi. Sejauh ini ujian paket kompetensi itu datanya masih no data available in table, jadi belum ada datanya. Selanjutnya itu ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-rapport. Ada 6 data. Yang pertama itu ada aplikasi e-rapport SMK versi 4.1.0. Yang selanjutnya itu ada panduan e-rapport SMK versi 4.1.0, ada panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter pada SMK, ada panduan penilaian pada SMK tahun pelajaran 2018-2019, ada pengembangan ekosistem pengelolaan implementasi kurikulum terintegrasi, ada selayang pandang pengembangan e-rapport. Nah, kita bakal lihat di panduan e-rapport. Nah, di panduan e-rapport ini ada panduan penggunaan e-rapport SMK bisa di 4.1.0. Sini panduan penggunaan rapport secara digital. Sini ada pendahuluannya, lengkap banget, ada referensi, ada laporan hasil belajarnya, ada monitor analisis, lengkap banget, ada monitor analisis.
Ini lengkap banget sih panduannya. Ada cara installnya, cara penggunaannya juga. Selanjutnya kita bakal ke menu yang selanjutnya, yaitu peraturan-peraturan. Selanjutnya kita ada di menu peraturan-peraturan. Nah, di peraturan-peraturan ini pertama itu ada tentang Standar Nasional Pendidikan SMK. Di Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK itu ada sekitar 10 data. Dari 10 data itu pertama ada nih Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang abstraksinya, Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK. Ini ada lampiran 1 tentang standar kompetensi kelulusan, lampiran 2 tentang standar isi, lampiran 3 tentang standar proses pembelajaran, lampiran 4 tentang standar penilaian pendidikan, lampiran 5 tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan, lampiran 6 tentang standar sarana dan prasarana, lampiran 7 tentang standar pengelolaan, dan lampiran 8 tentang standar biaya operasi. Menu selanjutnya itu ada sosialisasi kurikulum. Nah, di sosialisasi kurikulum itu sejauh ini ada sosialisasi kurikulum SMK atau MAK. Ini dilaksanakan pada hari Kamis 5 Juli 2018 melalui Vkon Sosialisasi Spektrum dan Struktur Kurikulum 2018. Ini ada videonya, kalian bisa nonton di YouTube. Vkon Kamis 5 Juli 2018. Di sosialisasi kurikulum SMK atau MAK ini ada 3 data. Yang pertama itu ada PPT Sosialisasi Spektrum dan Kurikulum dan Struktur Kurikulum 2018. Ada resume Sosialisasi Spektrum dan Struktur Kurikulum 2018. Ada panduan aplikasi Dapodikdasmen versi 2018.A. Nah, untuk perubahan RPP itu kita bisa melihat dari Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Dalam Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP disampaikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasikan pada siswa. Jadi, diharapkan RPP yang dibuat oleh guru itu tidak membebankan siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya itu yang kedua, dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau assessment yang diwajibkan dilaksanakan oleh guru, sedangkan sisanya hanya sebagai pelengkap. Jadi dari 13 komponen RPP itu diringkas lagi hanya menjadi sebagian saja. Nah, yang ketiga itu sekolah, kelompok guru mata pelajaran dalam sekolah, kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran atau KKG atau MGMP, dan individu guru secara bebas, digarisbawahi, secara bebas dapat memilih membuat dan menggunakan dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar siswa. Jadi setiap guru itu dibebaskan gitu untuk membuat RPP sejenis bagaimanapun dalam format apapun, yang terpenting adalah tidak membebankan siswanya, dan diharapkan diperbolehkannya pembuatan RPP secara mandiri itu bisa mempermudah kinerja guru dalam membuat RPP, karena terkadang guru lebih fokus mengerjakan RPP yang banyak banget itu dan akhirnya lupa untuk mengajar gitu kan, karena RPP yang biasanya digunakan oleh guru-guru itu kan tebal banget, ada 13 komponen. Sekarang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diberi kebebasan, seorang guru boleh menggunakan RPP yang bagaimana terserah. Di sini saya akan memperlihatkan RPP. Ini RPP yang terdahulu. Nah, di sini ada kompetensi intinya, dijelaskan kompetensi intinya apa.
Ini dari kompetensi inti tentang pengetahuan, kompetensi inti tentang keterampilannya juga dijelaskan apa yang harus kita capai. Selanjutnya ada kompetensi dasarnya, ada indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada kegiatan, ada berlaku definisi perkantoran, apa yang kita pelajari dari kegiatan pendahuluan sampai ke ada penilaian, mulai dari penilaian pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Ada instrumen penilaian juga, ranah perilaku, contoh ranah efektif, dan sini contoh lembar perilaku ilmiahnya. Di sini ada rubrik penilaian perilaku juga, di sini ada evaluasi kompetensi dasar, ada jenis soalnya, di sini ada soalnya dan lain sebagainya. Penskoran mind mapping, karena saya menggunakan mind mapping, penilaian mind mapping, sini ada penskorannya. Dan di sini ada penskoran soal-soal yang tadi saya buat sebelumnya terbaru. Di sini ada dikannya sama mata pelajarannya, ada kelasnya, ada materi pokok, alfasnya. Di sini ada tujuan pembelajarannya apa saja yang harus dicapai dalam pembelajaran tersebut. Kegiatan pembelajarannya dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan dan penilaian. Di sini ada penilaian juga. Tidak ada lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa!